Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen konten ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW dibekam, yaitu mengeluarkan darah kotor dari kepalanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Zubair radhiyallahu anhu untuk membuang darah kotor itu. Lalu Ibnu Zubair radhiyallahu anhu pergi membawa darah itu, tetapi ia malah meminumnya. Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, "Dikemanakan darahnya?" "Sudah aku minum," jawabnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang di dalam tubuhnya mengalir darahku, maka ia tidak akan disentuh api neraka. Tetapi walaupun bagaimanapun engkau akan membunuh orang ataupun orang itu akan membunuhmu." Hikmah: segala sesuatu yang keluar dari tubuh Rasulullah SAW adalah suci. Oleh kerana itu, perbuatan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu itu tidak perlu dipermasalahkan. Sabda Rasulullah SAW di atas menunjukkan kebinasaan yang akan menimpa Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Para ulama telah mengatakan, walaupun seseorang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, suatu saat nanti pasti semua itu akan lenyap. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika Ibnu Zubair radhiyallahu anhu lahir, yang menyatakan beberapa petunjuk, di antaranya bahawa dia diibaratkan seekor domba yang dikelilingi sekelompok harimau yang berbulu domba. Dan bin Zubair radhiyallahu anhu melawan Yazid bin Abdul Malik. Dalam pertempuran itu Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mati syahid. Dalam pertempuran Uhud, Rasulullah SAW terkena serangan pada dua bagian topi besinya, yaitu di wajah dan di kepala beliau. Ketika melihat Rasulullah SAW terluka, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu segera menghampiri beliau dan menggigit topi besi yang melukai kepala Nabi SAW, sehingga topi itu tercabut. Akibat menggigit topi besi itu, tercabutlah sebuah gigi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Tetapi ia tidak mempedulikan giginya yang mengeluarkan darah. Lalu topi besi yang kedua pun dicabut dengan giginya yang lain, sehingga tercabutlah sebuah giginya lagi. Alhamdulillah, akhirnya topi besi itu dapat dicabut dari kepala Rasulullah SAW. Dan akibat luka itu, mengalirlah darah dari kepala Nabi SAW. Kemudian darah yang mengalir itu diminum oleh ayah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang yang darahnya menyatu dengan darahku, maka api neraka tidak akan menyentuhnya." Itulah kisah tentang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meminum darah Rasulullah SAW, dan kisah Malik bin Sinan radhiyallahu anhu meminum darah Rasulullah SAW. Itulah kisah sahabat tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.